Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lin Mursali. Saya dari kelas D jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Prodi PPKN dengan NIM 221424093. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Sumber-sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945, terdapat TAP MPR, Undang-Undang, PP, Perpres, dan Perda. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Klasifikasi hukum di Indonesia. Yang pertama ada hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu. Contoh hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Hukum pidana mengatur tindak pidana dan sanksi bagi pelakunya. Hukum tata negara mengatur struktur dan fungsi negara. Hukum administrasi negara mengatur kegiatan administrasi negara. Dan terakhir, hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat mengatur hubungan antara individu. Contoh, hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Hukum dagang mengatur hubungan antar individu dalam kegiatan bisnis dan perdagangan. Selanjutnya, struktur lembaga peradilan di Indonesia. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. MA memiliki fungsi sebagai lembaga kasasi dan peninjauan kembali. Mahkamah Agung juga mengawasi dan membina badan peradilan di bawahnya. Yang kedua, badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Masing-masing badan peradilan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Yang ketiga ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang penting untuk menjaga konstitusi dan mencegah konflik antara lembaga dan negara. Kita masuk pada hukum dan hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin HAM pasal 28A hingga 28J. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur berbagai jenis HAM, termasuk hak hidup dan hak kemerdekaan, hak atas keamanan dan keadilan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang mekanisme perlindungan dan penegakan HAM, serta tentang hak dan kewajiban warga negara dalam konteks HAM. Yang terakhir, Komnas HAM adalah lembaga yang bertugas melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Komnas HAM memiliki tugas untuk menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Tantangan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada korupsi masih menjadi masalah serius yang menggerogoti sistem hukum di Indonesia. Korupsi dapat mengganggu penegakan hukum, menyebabkan ketidakadilan, dan merugikan negara dan rakyat. Penegakan hukum. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sumber daya, kapasitas, dan integritas aparat penegak hukum. Yang ketiga, akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan masih sulit. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap pengacara dan bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Yang terakhir,
tumpang tindih peraturan perundang-undangan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang kompleks dan dinamis. Sistem hukum ini terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan berwibawa. Reformasi hukum berkelanjutan diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan perbaikan sistem hukum sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan semua warga negara. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.